Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anda, saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab di mata kuliah Statistika Ekonomi 2, yaitu sampel dan distribusi sampel. Pertama, kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Sebab populasi dan sampel akan banyak dihubungkan pada bab ini. Pertama, apa itu populasi? Populasi itu adalah suatu item dengan karakteristik yang sama yang sudah dibatasi oleh peneliti untuk penelitiannya. Sedangkan untuk sampel sendiri adalah salah satu atau unsur atau anggota dari populasi yang sudah terseleksi untuk kebutuhan studi dari penelitian tersebut. Untuk populasi, karakteristiknya biasanya disebut dengan parameter, dan untuk sampel biasanya disebut dengan statistik. Untuk pandangan parameter atau populasi dan membahas statistik atau sampel itu sedikit berbeda. Seperti rata-rata populasi dilambangkan dengan huruf ini atau mu, dan untuk sampel biasanya dilambangkan dengan X dengan garis di atasnya biasa disebut dengan X bar, dan untuk varian di populasi biasa disebut dengan sigma kuadrat, dan untuk sampel S kuadrat. Simpangan baku di populasi biasa disebut dengan sigma, dan untuk sampel biasanya disebut dengan S. Populasi jumlah observasi dilambangkan dengan N, dan di sampel jumlah observasi dilambangkan dengan N kecil. Untuk proporsi di populasi dilambangkan dengan P besar, dan untuk sampel biasanya dilambangkan dengan P kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi sampling. Distribusi sampling itu apa ya? Nah, distribusi sampling ini adalah distribusi peluang untuk menilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Distribusi sampling ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan distribusi sampling varian. Distribusi sampling rata-rata ini adalah distribusi dari besar rata-rata yang muncul dari banyak sampel. Sedangkan distribusi sampling proporsi atau presentasi ini adalah distribusi yang diperoleh dari semua sampel yang sangat besar yang mungkin dari satu populasi. Distribusi sampling proporsi ini juga memiliki arti penting dalam hal distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplemen. Dan untuk distribusi sampling varian ini terbagi menjadi 4, tapi kita akan belajar 2 saja, yaitu distribusi varian ini. Yang pertama adalah distribusi sampling jumlah rata-rata, distribusi sampling beda 2 atau selisih rata-rata, dan yang ketiga adalah distribusi sampling beda 2 proporsi, dan distribusi sampling jumlah proporsi. Pertama, kita akan membahas tentang distribusi sampling rata-rata. Jika ukuran populasi lebih kecil dibanding ukuran sampel, maka rumusnya adalah mu X bar sama dengan mu, dan sigma X bar sama dengan sigma dibagi dengan akar kuadrat N dikali dengan akar kuadrat N besar dikurangi N dibagi dengan N besar sama dia dikurangi oleh 1. Jika ukuran populasi lebih besar dibandingkan dengan ukuran sampel, maka rumusnya adalah mu X bar dikurangi dengan mu, dan sigma X bar sama dengan sigma dibagi dengan akar kuadrat N. Perbedaannya untuk simpelnya, yaitu jika populasinya lebih kecil, maka akan ada tambahan perhitungan, yaitu akar kuadrat N dikurangi dengan N,
kecil dibagi dengan N dikurangi dengan 1. Sedangkan untuk populasi lebih besar dibandingkan ukuran sampel tidak ada perhitungan tambahan seperti itu. Sedangkan untuk distribusi normal itu dapat dari distribusi rata-rata yang perlu distandarkan agar vektor distribusi normal baku dapat digunakan. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma X bar. Untuk lebih pahamnya kita belajar dari contoh soal. Oke, seperti soal ini belajar mahasiswa rata-rata mencapai 195 cm dan simpangan bakunya adalah 8,4. Untuk itu diambil sampel acak. Sampel acak ini adalah X bar atas 45 siswa. Maka tentukanlah berapa peluang hingga salah satu 45 mahasiswa tersebut. Pertanyaannya, berapa distribusi sampel antara 160 dan 198 cm dan B paling sedikit 166. Nah, jawabannya jika ukuran populasi tidak dikatakan besar minimal seperti tadi tidak diketahui berapa besar populasi dari seluruh mahasiswa, maka dianggap cukup besar untuk berlakunya teori. Nah, untuk ukuran sampelnya adalah untuk ukuran sampel untuk N kecilnya adalah 45, yang namun 45 ini tergolong pada sampel besar. Jadi, X-nya untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal. Dengan rata-rata adalah mu X bar adalah 165 dan simpangan bakunya adalah sigma X bar sama dengan 8,4 dibagi dengan akar 45 sama dengan 1,252 cm. Maka dapat kita jawab yang A antara 160 dan 168. Caranya kita memakai rumus distribusi normal untuk mencari satu-satu. Yang pertama, kita cari yang 160. 160 dibagi 165, yaitu dibagi dengan 1,252. Dari mana 165? Dari mana 1,25. 165 itu ingat adalah rata-rata yaitu X bar dan 1,25 adalah sigma X bar. Kita memakai rumus yang ini. Yang X bar dikurangi dengan mu dan dibagi dengan sigma X bar. Kita lanjut. Setelah kita hitung 160 dikurang 165 per 1,252 hasilnya minus 3,99 dan kita cari yang 168 kurang 165 dibagi dengan 1,252 hasilnya adalah 2,4. Maka untuk menggunakan angka ini kita menggunakan tabel distribusi normal. Distribusi normal itu seperti apa sih? Tabel distribusi normal itu seperti ini. Yang tabel ke bawah ini, kolom ke bawah ini adalah dua angka awal dan yang di atas ini adalah dua angka setelah koma. Jadi jika 0,12 maka 0,1 kita ambil dari yang kolom ini dan untuk angka 2-nya kita ambil dari yang atas ini. Jadi kalau 0,12
0,12, maka 0,1 ini, dan yang duanya ini. Kita tarik lurus, bertemu di angka mana, di mana dua angka tersebut bertemu, yaitu di angka 0,0478. Nah, seperti ini kita mencari yang 3,99. Kita cari 3,9 ada. Terus kita luruskan dengan angka 9 di atas, maka kita ketemu 0,5. Untuk yang 2,4, karena di belakang 4 tidak ada angka lagi, kita anggap di belakang 4 adalah 0. Jadi 2,4 garis lurus dengan 0 atau 0,4918. Setelah itu kita tambah dua angka tersebut, maka hasilnya adalah 0,9918. Untuk yang P lebih kecil dari 196, maka seperti rumus tadi, X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma X bar, maka 166 dikurangi 165 dibagi dengan 1,252, maka hasilnya adalah 0,80. Kita cari 0,80 adalah 0,8 dan 0. 0,8 dan 0 adalah 0,2881. Maka 0,5 dikurangi dengan 0,2881 hasilnya 0,2119. Lanjut, kita akan belajar tentang distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi ini, jika ukuran populasi lebih kecil dibanding dengan ukuran sampel, maka mu P sama dengan P, dan sigma P adalah akar kuadrat dari P dikali dengan hasil dari 1 dikurangi P dibagi dengan N, lalu dikali dengan akar kuadrat N besar dikurangi N kecil dibagi dengan N besar dikurangi dengan 1. Jika ukuran populasi lebih besar dibanding dengan ukuran sampel, maka rumusnya adalah mu P sama dengan P, dan sigma P sama dengan akar kuadrat dari P dikali dengan hasil 1 dikurangi P dibagi dengan N kecil. Sigma P dinamakan kekeliruan baku proporsi atau galah dalam baku proporsi. Contoh distribusi sampling proporsi, contohnya adalah ada petunjuk buat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong dalam anggota A. Sebuah sampel acak terdiri dari 100 orang telah diambil. Maka yang pertama, tentukanlah peluang bahwa dari 100 orang tersebut akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Dan untuk soal B adalah berapa orang harus diselidiki agar persentase golongan A dari sampel yang satu dengan yang lain yang diharapkan berbeda paling besarnya adalah 2%. Maka kita jawab, populasi yang dihadapi berukuran cukup besar, yaitu I sama dengan 0,10 dan 1 dikurangi oleh P adalah 0,90. 0,10 dari mana? Nah, dari 10% anggota masyarakat. Nah, maka yang A, untuk ukuran sampelnya 100. Di antara paling sedikitnya 15. Nah, maka paling sedikitnya P adalah P sama dengan 0,15. Kekeliruan bakunya adalah sigma P sama dengan akar P dikali dengan 1
dikurangi P dibagi dengan N, maka kita dapat hasilnya adalah 0,3. 0,03. Bilangan Z paling sedikit adalah 0,15 dikurangi dengan 0,10 dibagi dengan 0,03, maka hasilnya adalah 1,67. Dari daftar normal baku, yaitu tabel yang tadi, daftar distribusi normal, kita cari 1,68 ini dari mana? Hasil 1,8 ini angkanya berapa? Berarti 1,6 diluruskan dengan angka 8, maka hasilnya adalah 0,4505. Kita tulis, nomornya 1,67, mohon maaf. Jadi kita cari lagi 1,6, terus angka 7, 1,6 dengan angka 7, maka hasilnya adalah 0,4525. Maka hasilnya adalah 0,0475. Maka peluang sampel paling sedikit 15, maka kategori A adalah 0,0475. Dan untuk sama B, P sama dengan 0,10, dengan 1 dengan P adalah 0,90, sedangkan D-nya adalah 0,2, maka hasilnya adalah angka kuadrat dari 0,1 dikali dengan 0,9 dibagi dengan N lebih kecil daripada 0,2, menghasilkan adalah N lebih besar daripada 225. Maka paling sedikit sampel harus berukuran 225. Selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi varian. Distribusi ini ada dua yang kita pelajari, 3, 4. Yang kita pelajari hanya selisih rata-rata dan selisih proporsi. Distribusi sampling selisih rata-rata yaitu dua populasi dengan dua sampel untuk selisih rata-rata ini adalah ada dua populasi. Yang pertama dengan rata-rata mu1 dan mu2. Sedangkan variannya variannya adalah sigma 1 dan sigma 2. Misalkan statistiknya X1 menyatakan rata-rata sampel acak untuk ukuran N1, dan yang di populasi kedua adalah statistiknya adalah X2 menyatakan rata-rata sampel acak dengan ukuran N2 yang diambil dari populasi kedua. Kedua sampel tersebut saling bebas satu sama lain. Maka untuk N1 dan N2 cukup besar, dan sampel-sampel acak diambil secara independen satu sama lain, itu dapat dihubungkan dengan mu X dikurangi dengan Y bar sama dengan mu1 dikurangi dengan mu2. Dengan untuk sigma X dikurangi Y bar sama dengan akar kuadrat dari sigma 1 kuadrat dibagi dengan 1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Untuk ukuran sampel yang cukup besar, maka selisih rata-ratanya X dikurangi dengan Y akan mendekati distribusi normal. Untuk membuat distribusi normal ini menggunakan transformasi, yaitu Z sama dengan X dikurangi Y bar dikurangi dengan Y1 dikurangi dengan mu1 dikurangi mu2, dan lalu dibagi dengan sigma X bar dikurangi dengan Y bar. Baik, kita langsung ke contoh
distribusi sampling selisih rata-rata ini. Begini, rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki adalah 193 dengan simpangan batunya 5,2, sedangkan untuk perempuan parameter tersebut berturut-turut adalah 152 dengan simpangan batunya 24,9 cm. Dari kedua kelompok mahasiswa tersebut, masing-masing diambil sampel acak secara independen yang berukuran sama adalah 140 orang. Berapa peluang rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 10 cm lebihnya dari rata-rata tinggi mahasiswa perempuan. Maka kita misalkan saja X dengan Y ini masing-masing menyerahkan rata-rata tinggi dari sampel laki-laki dan perempuan. Yang ditanyakan adalah peluang yang ditanyakan adalah peluang X bar dikurangi dengan Y bar paling sedikit 10 cm. Dan yang diketahui adalah mu 1 adalah 1,3, sigma 1 adalah 5,2, dan mu 2 adalah 152, dan sigma 2 adalah 4,9, dan N1 dikurangi N2 adalah 140, maka rata-ratanya dapat dihitung 163 dikurangi 152 adalah 11 cm, dan untuk simpangan batunya adalah akar kuadrat dari sigma 1 kuadrat yaitu 5,2 kuadrat dibagi dengan 140 dan lalu ditambah dengan 4,9 akar kuadrat lalu dibagi dengan 140 cm ketemu 16038 cm. Maka jawabnya adalah 10 dikurangi 11 dibagi dengan 0,6038, maka hasilnya adalah minus 1,66. Dari luas normal batu tersebut yang diperlukan adalah 0,5 ditambah dengan 0,4515. Nah, 0,4515 ini dari mana? Kita ambil dari tabel yang tadi, maka hasilnya dari 0,5 ditambah dengan 0,45 ini adalah 0,9515. Untuk distribusi sampling selisih proporsi, untuk ini selisih proporsi ini adalah P1 yang kedua dapat dibentuk sehingga terdapat kumpulan selisih proporsi. Dari kumpulan ini dapat dihitung rata-rata dari simbol mu SP dan simpangan batunya ada diberi simbol dengan sigma SP dengan XP sama dengan P1 dikurangi P2 atau selisih antara proporsi sampel 1 dengan proporsi sampel kedua. Ini dapat dinyatakan dapat berlaku juga seperti berikut. Mu SP sama dengan P1 dikurangi dengan P2 dan sigma XP itu sama dengan akar kuadrat dari P1 dikali dengan 1 dikurangi P1 lalu dibagi dengan N1 lalu sudah ketemu ini ditambah dengan P2 dikali dengan 1 dikurangi P2 lalu dibagi dengan N2 dan untuk ukuran sampel yang cukup besar distribusi selisih proporsi akan meningkat dengan distribusi normal. Agar supaya distribusi normal ini menjadi distribusi normal batu maka perlu kita hitung dengan cara Z sama dengan P1 dikurangi P2 lalu hasil dari P1 dikurangi P2 ini dikurangi dengan hasil P1 dikurangi dengan P2 lalu dibagi dengan sigma XP. Untuk kita pahamnya, kita belajar di contoh soal. Ada
petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapat suara 60% dalam pemilihan. Dua buah sampel akta secara independen telah diambil masing-masing terdiri dari 300 orang. Tentukan peluang yang akan terjadinya perbedaan presentase tidak lebih dari 10% yang akan memilih A. Jawabannya, kedua sampel diambil dari sebuah populasi atau satu populasi. Jadi kita anggap dua populasi yang sama, sehingga P1 sama dengan P2, yaitu 0,6. 0,6 ini dari 60%. 60% yang calon A akan dapat dari petunjuknya tadi, bahwa calon A akan mendapatkan 60%. 60% dari 19 jadi 0,6. Dan jika X adalah banyak orang yang memilih A dalam sektor ke-1 dan Y banyak orang memilih B dalam sektor kedua. Maka yang dicari adalah peluang P dikurangi dengan peluang maka yang kita cari adalah peluang P1 dengan P2 lebih kecil daripada 10% atau P2 dengan P1 lebih kecil dari 10%. Setelah digabungkan dari kedua tadi menjadi min 10% lebih kecil daripada P1 dengan P2 dan P1 dengan P2 lebih kecil dari 10%. Mu XP adalah 0,6 dikurangi dengan 0,6 adalah 0. Ingat, mu XP itu rumusnya adalah P1 dikurangi dengan P2 yang ini. Dan untuk sigma XP adalah akar kuadrat dari akar kuadrat 0,6 dikali dengan 4 dibagi dengan 300 ditambah dengan 0,6 dikali 0,4 dibagi dengan 300 hasilnya adalah 0,4. Bilangan Z yang perlu ada bilangan untuk Z adalah Z1 sama dengan 0,1 untuk Z1 adalah min 0,1 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 0,04 sama dengan minus 2,50 dan Z2 adalah 0,1 dikurangi 0 dibagi dengan 0,04 hasilnya 2,50. Untuk luas daerahnya yang diperlukan adalah 2 dikali dengan hasil kita cari dari tabel berapa bilangan untuk bilangan 2,50 yaitu 0,498. 2 ini dari mana? 2 ini dari dua angka ini sama, jadi daripada kita nulis 2 kali hasilnya tidak apa-apa, kita tulis 0,4938 ditambah dengan 0,4938 itu hasilnya sama saja dengan 2 dikali 0,4938 yaitu hasilnya 0,9876. Sekian dari penjelasan saya, maaf jika ada salah kata atau selama saya menjelaskan ada keliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.